Indonesia. Ini bukan sekedar soal capres dan cawapres. Mari terlibat. Mari kita tentukan pilihan. Mari kita pastikan kita coblos nomor 2 dan kita nanti bisa berkata, pada saat Indonesia menentukan pilihan, saya pilih orang baik. Saya ikut terlibat menentukan arah Indonesia dan kita akan. Halo guys, welcome back again guys bersama aku Mat Pentol. Apa kabarnya kalian semuanya? Tentu saja mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Dari kemarin kita lihat ada beberapa hal yang terjadi di Indonesia, terutama yaitu tentang adanya demo-demo yang tidak kunjung padam. Di mana demo-demo tersebut sekarang semakin beringas, semakin brutal. Apa yang brutal? Kata-katanya bos. Kata-katanya itu seakan-akan mereka itu tidak hidup di Indonesia, tapi mereka hidup di antah berantah. Selagi masih sehat, ada waktu karena kecurangan wajib dilawan. Curang, perang. Oke. Turunkan Jokowi, majulkan Jokowi. Curang, perang. Perang dengan siapa? Perang dengan saudaranya sendiri. Gitu. Oh, kalau mau melihat kecurangan dari pemilu dari 01 dan 03 juga banyak yang curang. Sampai ada menyuap, lebih parahnya ya kan. Suasana kelas SDN Kemaksuran 01 dengan resmi KPU, bukan? Gimana bos? Kan jadi meme kayak gini tuh kan jadinya. Mereka, tuh lihat tuh. Mayor Teddy nih. Guru ngomong sendiri, muridnya ngomong sendiri, Mayor Teddy ngawasin takut ada yang pingsan ya. Tuh pertanyaannya di sini ada Ronaldo, terus ada si Messi juga di situ. Ada Ariel, Peter Pan, ada Gus Samsudin. Jadi meme kan. Terus di sini ada fotonya Pak Prabowo sama Gibran yang sudah dilantik menjadi presiden. Wih. Kalau Gus Samsudin di sini sama Mas Rocky Gerung lagi berdebat. Wih. Abah sekarang jadi penceramah di masjid. Tarawih bersama calon presiden RI di Masjid Raya Sumatera Barat Sabtu 16 Maret. Insya Allah kita akan hadirkan sama-sama perubahan di negeri ini. Abah sekarang jadi penceramah di masjid ya. Tapi kok masih membawa nama perubahan ya? Gimana ini, agak lain ini? Langsung si Abah berubah jadi ustadz. Tapi biasanya kalau kampanye itu kan ada atribut-atributnya. Ini enggak sih. Tapi apakah ini termasuk kampanye? Bisa jadi. Mungkin Pak Anies belum bisa move on. Makanya dalam setiap ceramahnya yang ada di masjid, beliau akan ngomong tentang perubahan-perubahan. Indonesia, ini bukan sekedar soal capres dan cawapres. Mari terlibat. Mari kita tentukan pilihan. Mari kita pastikan kita coblos nomor 2 dan kita nanti bisa berkata, pada saat Indonesia menentukan pilihan, saya pilih orang baik. Saya ikut terlibat menentukan arah Indonesia dan kita akan bangga dengan pilihan kita karena di Indonesia orang baik bisa menjadi pemimpin. Nah begitu dong. Pak Anies aja menyuruh kita untuk nyoblos nomor 2. Masa anak-anak Abah tidak mau nyoblos nomor 2 sih? Pak Aniesnya aja udah nyuruh tuh, disuruh nyoblos nomor 2. Baru kali ini aku bisa terima dan masuk akal omongannya Anies, dan pasti aku nurutin omongannya. Nah gitu, itu baru anak Abah ya. Betul Pak Anies, nomor 2 lebih baik untuk Indonesia. Moga sehat Pak Anies menyaksikan Pak Prabowo dilantik. Salah satu tokoh wanita ini orasi berani dan lantang, bikin getar semua peserta aksi. Wih. Jokowi, saatnya Anda untuk mundur menjadi presiden. Hai kamu yang menyuruh Pak Jokowi untuk mundur. Kamu. Kalian dibayar berapa dan siapa yang bayar kalian? Serta harga diri bangsa kalian gadekan kepada siapa? Sudah tidak punya harga diri ya? Iya. Ingat. Kalian menyuruh Pak Jokowi untuk mundur. Kalian ingin menjadikan yang kalian usung untuk menjadi RI 1. Dengerin, yang berhak menjadi Presiden Republik Indonesia, yang memimpin negara kita Indonesia ini adalah orang-orang yang asli keturunan berdarah nenek moyang Indonesia.
bukan keturunan asing ataupun penjajah. Dengerin itu. Dan ingat, rakyat Indonesia sudah menyerahkan suaranya kepada yang berhak mendapatkan suara itu. Kalau kalian menginginkan Pak Jokowi untuk mundur, sedangkan kalian mendapatkan suara segitu, siapa yang menyuruh kalian? Harga diri bangsa kalian gadekan kemana? Si mbaknya udah ngasih pencerahan yang membuat kita itu tenang dan senang, ya kan? Karena kita percaya sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang baik. Pak Jokowi itu tidak akan pernah menelantarkan rakyatnya. Karena setiap program-program Pak Jokowi yang beliau jalankan tentu saja untuk kita semuanya, untuk masyarakat Indonesia supaya lebih maju, lebih berkembang, yang nantinya bakalan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo itu sendiri bersama Mas Gibran Raka Buming Raka. Itulah guys. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Waduh, ini Pak Sunarko kenapa Pak Sunarko malah memimpin orasi Pak Sunarko pada demo yang tadi, yang kemarin apa yang tadi ya? Harusnya Pak Sunarko itu menjadi seorang yang bijak. Tunggu nih Pak Sunarko, apa nggak takut Pak Sunarko nanti setelah Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Sunarko akan diapa-apain? Ya tentu saja nggak bakal diapa-apain, paling sih cuma ditegur doang sama Pak Prabowo gitu kan. Aku rasa juga Pak Sunarko ini termasuk juga korban daripada provokator. Jadi miris rasanya kalau dari Kopassus, ini kan dari Kopassus ya kan, ikut-ikutan di politik dan tidak netral. Nah ini dia Bapak Sunarko tadi guys yang berorasi. Bukan untuk kepentingan pasangan tertentu. Kalian didesain menjadi penyelenggara yang seharusnya adil dan jujur, betul. Tapi kami mendengar, kami mengetahui, kami yang telah bertindak hingga bagian dari mesin kecurangan yang PSN. Hati-hati kalian semuanya ya. Oke, sekarang Beliau teriak-teriak maling sama penipu tuh berarti udah memfitnah presidennya, Bapak. kita buka acara kita ini sebagai mantan aksi dan kita ini Nah, Bapak melihat TNI sendiri bagaimana dalam pemilu tahun kali ini, Pak? dari Allah yang Maha Kuat, Ini dalam pemilu yang tahun Maha ini, Perkasa. Bapak melihatnya bagaimana, Dengan Pak? bersama-sama buat yang muslim Ini masa bodoh. kita membacakan Al-Fatihah. Usah TNI sana. Saya katakan, saya tidak tahu netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya perasaan pemilu ini. Tapi dia mah tidak bersuara. Iya, karena Mana Berarti Bapak beradung nggak ikut kok? demo ini karena tergerak hati Bapak sendiri gitu ya? Oh, iya betul. Tergerak oleh hati nurani bersama teman-teman yang sehati. Ayolah Pak, Anda termakan sama siapa? Termakan sama omongannya siapa? Apa Anda sudah makan? Makan dulu Pak, makan dulu Gi. Makan dulu Pak ya, biar pikiran dan otaknya menjadi biar pikiran dan otaknya menjadi refresh kembali. Hadirkan sama-sama perubahan di negeri ini. Kan gue bilang juga apa nih video baru gitu. Baru kemarin tanggal 16 habis terawih si Abah ini ceramah ya. Bukan ceramah, berpolitik di dalam masjid. Oh my god. Sumpah ngasih tahu yang model begini nih bagaimana caranya. Mohon maaf ini udah 1 bulan lewat pemilu tapi masih dilakukan. Oh, help me. Ya namanya juga usaha. Mending sih menurutku kalau umpamanya Pak Anies itu ke masjid, kalau ceramah tuh mending kisah-kisah Nabi gitu ya yang diceritakan, atau tentang fikih, atau tentang akhlakul karimah Nabi Muhammad gitu ya kan. Nggak usah lah Bapak Anies tuh ngomongin perubahan-perubahan kembali ya kan. Adalah Lagi-lagi nih. kembalinya nepotisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya siapa atau pamannya siapa. Astagfirullahaladzim, Disetit lagi dong. Pak Anies. Masih juga Bapak ngobrolin soal nepotisme, bapaknya, anaknya, dalam masjid lagi. Tujuan Bapak ke Sumber ngapain? Mau lihat situasi Sumbar karena habis kena bencana kan? Memberi bantuan juga kan? Sama juga berterima kasih kepada rakyat Sumbar karena Bapak unggul di Sumbar. Betul kan Pak? Itu di acara Jumatan atau di acara saat tarawih? Pak, yang hadir ke masjid itu sekarang Pak, bukan hanya pendukung Bapak pure
ada juga pendukung Bapak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Jadi nggak semua pendukung Bapak hadir di sana, dan Bapak ngomongin itu di masjid lagi. Promosi bukan karena koneksi, tapi promosi karena prestasi. Yang penting adalah promosi prestasi. Wah, emang waktu Bapak jadi gubernur Jakarta yang ngebantu nggak by koneksi juga promosinya? Saya tolong Bapak baca ya. Maksud saya adalah bukan saya nyuruh Bapak berhutang budi ya, tapi Pak tolong ingat aja loh gitu, maksudnya kayak sadar diri loh gitu, maksudnya bahasa kasarnya. Bapak ngomongin kayak gitu, tapi Bapak nggak lihat jejak digital Bapak sendiri. Emang betul Anies itu adalah orang kebanggaan dari orang-orang Sumbar, ya kan? Dan insya Allah kita nggak boleh bernegatif thinking. Pak Anies juga ke sana, yaitu dengan acara untuk melihat keadaan. Mungkin juga dia menyumbang sesuatu untuk masyarakat Sumbar. Ya mudah-mudahan aja gitu ya kan. Cuman kalau semuanya beliau itu berbicara lagi tentang masalah persatuan, tentang masalah perubahan di masjid, aku rasa sudah bukan tempatnya lagi, udah tidak relevan lagi, ya kan? Ini mau bantu korban kebanjiran atau mau kampanye lagi? Didoakan semoga terpilih jadi gubernur Sumbar. Tuh kan, ya mudah-mudahan aja Bapak Anies bisa sukses di tempat lain gitu kan. Maksud saya bukan jadi presiden gitu, tapi bisa menjadi gubernur, bisa menjadi bupati, bisa menjadi wali kota. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Bye bye.